kategori juga meliputi yang kategori spesifik, karena ini salah satu potensi Indonesia yang luar biasa dan besar, dan bisa menjadi lebih besar lagi. Makanya kategori herbal dan wellness ada satu ya perhatian khusus lah dari Smesco, karena ini M2M bisa dibuat di Indonesia dan ini agro base ya, jadi base nya dari agrikultural, dan Indonesia harusnya menang di sini. Itu sih kenapa ini, dan kita punya tradisinya, kita punya formulanya, jadi ya semoga Indonesia bisa jadi juara wellness sektor lah. Dari Republika, saya dulu ingin tanya berapa nilai pendapatan ya ataupun dari acara ini yang ditargetkan gitu. Terus jumlah pesertanya ini kan se-Indonesia ya, sudah berapa yang confirm gitu dan targetnya berapa? Terima kasih. Oke, yang confirm sudah sekitar 2.650 visitor. Kalau target transaksi, karena di dalam sebetulnya tidak ada transaksi secara langsung, Pak. Gitu. Karena ini platform ya, jadi bukan beli produk atau bukan beli barang. Gitu. Ini lebih ke B2B ya, ini lebih ke B2B. Jadi mungkin tidak ada transaksi secara langsung akan terjadi di situ, tetapi lebih kepada jangka panjang sih. Gitu. Kita harapkan setelah event ini UKM mengenal tools baru, platform baru yang mereka bisa pakai ke depan. Begitu. Pak Leon? Ya cukup. Ya intinya UKM naik kelas itu kan banyak solusi ya, banyak solusi yang ditawarkan oleh berbagai macam pihak. Tapi kita merasa setelah banyak sekali berinteraksi dengan UKM-nya maupun juga dengan pemerintah daerah dan simpul-simpul komunitas di mana-mana, itu kita merasa banyak solusi itu ya juga tidak sifatnya tepat guna gitu ya, untuk beberapa kalangan gitu. Nah ini yang mungkin kita jamah juga, kita coba hasilkan gitu sebagai lembaga di pemerintah, agar mereka juga tidak terlewat gitu, maksudnya kesempatan menjadi milik semuanya lah, kira-kira begitu gitu. Dan memang kita merasa yang solusi-solusi yang seperti ini malah justru lebih efektif gitu dibandingkan solusi-solusi yang mungkin yang ada dipakai sekarang oleh teman-teman UKM itu gitu sih. Untuk ke exhibition-nya free, Pak. Free. Betul. Yang ke conference memang kita ada charge, tetapi sebetulnya tidak mahal karena kita tidak ini hanya untuk mengunci visitor, mereka betul-betul datang karena kursinya sangat terbatas sesuai dengan kapasitas ruangan. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang, Pak, dari Komisi 3. Mungkin bisa sedikit dijelaskan di Pak Leo ya. Digital di kita ini kan sangat luar biasa, dengan adanya pandemi ini kan sangat mudah. Kemudian kurasi akan dilakukan karena yang saya tanyakan, apa sih yang jadi kelemahan digital kita sehingga tidak bisa bersaing dengan luar negeri meskipun kualitasnya dinilai sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia Digital Meetup ini nantinya produk-produk digital yang akan ikut itu bisa dielaborasi Pak, di sektor apa misalnya marketplace, kemudian sektor jasa atau yang lain itu yang kedua. Ketiga, tadi Presiden baru ngomong bahwa seperti tadi Pak Leo katakan bahwa untuk produk dalam negeri ini masih belum diminati oleh pembelian barang dan jasa pemerintah daerah yang pusat ini. Nah, apakah yang akan dilakukan konkretnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini agar UKM ini diminati, karena masyarakat masih memilih produk luar negeri? Mungkin kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ini saya kasih gambaran dari satu sektor ya, yaitu misalnya F&B lah gitu ya. Salah satu sektor yang kategorinya paling atas di demografi landscape UMKM di Indonesia. Itu nomor satu F&B ya, jadi makanan dan minuman. Nah di situ saja
di dalam memenuhi kebutuhan jasa dan produk di pemerintah gitu. Itu kadang-kadang alasannya bisa sesederhana karena kemampuan supply daripada UMKM-nya ini tidak memadai untuk bisa misalnya masuk ke dalam satu misalnya dalam satu kementerian gitu misalnya. Atau mungkin ada aspek legal yang mereka tidak memenuhi. Nah ini kan faktor-faktor yang kita sudah identifikasi gitu kan, bahwa bukan, ya ini teknis sekali sih sebetulnya, bahwa kadang-kadang hal-hal teknis ini ya memang harus diurai satu persatu gitu kan. Semua lembaga tentunya membantu, tapi kita juga melihat dari sisi atau angle yang berbeda gitu ya, bahwa kita pengennya kan memang translate langsung ke transaksi gitu kan, karena ini yang dibutuhkan oleh para UKM ini. Karena percuma ya daftar aja tapi nggak ada transaksi kan buat apa gitu ya. Jadi istilahnya kayak contoh misalnya kenapa ditampilkan para pemaklum. Nah mungkin selama ini mereka berproduksi sendiri, tapi kemudian ketika ada order yang lebih besar mereka tidak bisa memenuhi karena ada kebutuhan permodalan misalnya gitu ya. Tapi misalnya dia langsung pemaklum, mungkin kebutuhan investasinya berkurang karena dia tidak harus misalnya bikin pabrik sendiri. Nah seperti itu kan, itu kan solusi untuk biar bisa naik kelas dan masuk ke dalam satu industri atau market yang memang kebutuhannya lebih besar gitu, dan lebih massal. Nah ini pelan-pelan ya harus diidentifikasi, kemudian juga dibikinkan program, dan saya rasa ya kalau untuk produk-produk yang nilai TKDM-nya itu memang belum bisa dipenuhi oleh lokal, memang ya mau harus impor dulu gitu ya. Tapi bahkan banyak sekali istilahnya yang sudah bisa dipenuhi tapi juga belum diabsorb ya, belum diserap oleh kebutuhan itu. Jadi itu aja dulu gitu. Karena memang demografinya pada akhirnya 99,5% kok yang di usaha mikro dan ultra mikro gitu. Jadi ya problemnya memang itu gitu. Nah ini yang berkali-kali Pak Teten juga sampaikan, kebutuhan untuk mengagregasi yang mikro dan ultra mikro ini menjadi sangat penting. Karena kemudian inilah yang bisa membawa mereka ke ranah berikutnya gitu ya, di mana skala ekonominya itu bisa didapat ketika mereka bersama-sama. Nah contoh yang nanti kita mau bangun di Smesco ini, Sky Eats, ini kan adalah 3 lantai fasilitas di mana dapur bersamanya itu sudah dirancang dari sejak awal bersama dengan Bepom. Jadi istilahnya paling tidak dari kebutuhan legalisasi atau sertifikasi rumah produksinya itu sudah terselesaikan dulu. Kedua baru masuk ke produk testing. Nah kalau produk testingnya itu terserah yang bikin sama yang di atas. Ini kalau bikin yang ngaco ya hasilnya nggak lulus gitu ya. Tapi kan ada 2 tahap itu. Yang tahap pertama ini mahal. Karena misalnya contoh yang kita hadirkan nanti itu adalah mesin retort. Nah, mesin retort ini bisa memperpanjang umur daripada produknya menjadi makanan kemasan. Dari tadinya mungkin cuma seminggu, ini bisa menjadi 1 tahun. Nah artinya setelah dia bisa 1 tahun, ini bisa masuk ke market-market yang modern, gitu kan? Bukan hanya dijual melalui misalnya ya last mile aja, gitu, melalui GoFood aja, gitu kan? Contoh kemarin ada satu brand yang saya kebetulan zoom bareng, dia sudah cukup besar, bahkan pernah menjadi salah satu top 10 Shopee. Lifetime dia punya produk makanannya itu baru 7 hari. Pas saya bilang kita mau bikin Sky Eats Smesco ini, dia langsung tertarik. Dia bilang, saya juga mau, karena saya nggak punya mesin itu, gitu kan. Nah kalau dia berproduksi ini, dia bilang baru dia bisa ekspor. Nah ini kan tahapan naik kelas tuh, ya kan. Jadi inilah solusi-solusi bukan hanya digital sih sebetulnya sih. Karena seringkali banyak, saya rasa tuh Indonesia masih punya kesan bahwa offline dan online itu adalah dunia yang terpisah. Nggak ada itu. Yang ada hanya industrinya satu, marketnya juga satu-satu gitu kan. Online offline itu bisa omni channel. Yang ada cuma penjualan. So, kalau sekarang semua channel itu harus dipakai, ya kan? Semua upaya juga harus dilakukan. Jadi tidak ada lagi yang namanya divisi online, divisi offline, itu sebetulnya hanya divisi pemasaran saja, sales dan marketing gitu kan.
Ini yang kayaknya harus mulai dirubah mindsetnya, dan saya rasa memang ini namanya digital meetup betul, tapi kan masih ada aspek-aspek fisikalnya gitu ya, offline-nya yang sangat besar sebetulnya faktornya, sebetulnya rumah produksi. Ya rumah produksi kan belum bisa didigitalkan gitu kan, ya mungkin prosesnya bisa digital, tapi di actual of bikinnya itu kan masih real life gitu ya, maksudnya masih dunia nyata. Nah ini yang kita coba hadirkan ya Pak Wintor di Smesco gitu. Memang kita walaupun ujungnya namanya layanan pemasaran ya, tapi kalau barang yang dipasarkan juga tidak mumpuni kan nanti ujungnya kan jadi repot. Jadi kita bekerja bahkan mulai sampai dari hulu sampai ke hilir untuk memastikan nantinya produk yang ditampilkan itu di ujung berkualitas dan akhirnya jadi laku di pasar, gitu Mas. Boleh tambahkan Pak Wintor? Saya izin menambah sedikit Pak. Jadi pertanyaan pertama tadi kenapa sih sebetulnya digitalisasi kita kalah dengan luar negeri? Sebetulnya nggak kalah, dari sisi infrastruktur kan kita info dari Baptinom.info itu sudah 96% kita sudah tercoverage ya, internet sebetulnya. Itu hanya informasinya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Leo, ternyata UKM F&B masih belum tahu ada report. Padahal itu sangat menolong produknya agar mempunyai shelf life yang lebih panjang. Banyak UKM di Indonesia yang selama ini sudah berjualan secara online, mereka nggak tahu manfaat fulfillment center misalnya. Sementara ongkos kirim kita kan, biaya logistik kita kan memang mahal, karena negara kita sangat luas. Mereka belum tahu bagaimana cara memakai fulfillment center agar bisa menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat pengirimannya. Sebetulnya hal-hal semacam itu selama ini masih dipikir bahwa membuat PT susah, mahal. Mereka belum terinformasi bahwa ini ada platform yang jauh lebih mudah, jauh lebih murah, jauh lebih cepat. Itu sebetulnya yang kami coba hadirkan di Indonesia Digital Meetup ini. Solusi-solusi semacam itu yang kami ingin menjadi solusi yang direct, yang mempunyai direct impact ke kami. Gitu. Jadi yang kedua, produk-produk apa saja yang tadi saya sampaikan, sebetulnya produk di Indonesia Digital Meetup misalnya ada perusahaan logistik yang memang menawarkan fulfillment center bersama untuk produk-produk UKM yang sekarang ini sudah dewasa. Kemudian tadi perusahaan marketing yang akan membuat perusahaan akan jauh lebih mudah kalau dia akan mendiversifikasi produknya baik secara quantity ataupun secara quality. Gitu. Legal dan kemudian yang terakhir berkaitan dengan kita mendorong produk lokal, termasuk apa yang kita lakukan bersama-sama dengan KPP ya. Nanti juga akan ada, ini juga instruksi dari Presiden, nanti juga akan ada booth dari LKPP gitu. Agar ini bisa mendorong secepatnya, karena targetnya kan kalau tidak salah 1 juta perak, 1 juta perak, Pak Presiden langsung agar bisa terdaftar kapal di LKPP. Dan karena itu kita hadirkan LKPP juga, karena UKM ini harus mempunyai kesempatan juga mereka mendapatkan pekerjaan dari belanja pemerintah. Nah, pemerintah yang masih mempunyai daya beli yang baru. Seperti itu Pak. Sudah berapa Pak? Dari 1 juta itu yang sudah dibikin dari UMKM ke masuk ke LKPP berapa persen? Kan berarti PR-nya masih banyak. 600. 600. Iya, 200 ribuan ya sekarang. Itu udah bergerak lagi. Memang marginnya masih banyak, tapi nggak masih bisa terkejar lah ya. Tapi memang kan butuh upaya dari semua pihak nih. Tapi kan sekali lagi yang tadi saya sebutkan gitu, ya mendaftar ya nomor 1. Setelah itu kalau nggak dibeli kan juga percuma gitu, maksudnya kan nanti UKM-nya ya ini lagi gitu, maksudnya ngapain saya daftar gitu kan kalau cuma mendaftar saja gitu kan. Ya harus dipastikan kan sebetulnya dari daftar kebutuhan itu kan ada kriteria-kriteria tertentu yang mungkin kita bisa bantu juga memberikan informasi ini kepada si UKM sebelum dia mendaftar. Contoh lah misalnya harga jualnya gitu ya kan, atau mungkin minimum quantity yang biasanya dipesan gitu kan. Ya kalau misalnya dia tidak bisa memproduksi minimum quantity-nya saja deh gitu kan, artinya dia tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan order tersebut gitu kan. Ya maksudnya saya cuma bisa produksi ini 10 setiap hari, kebutuhannya 300
ya bukan kamu yang dapat dong gitu. Nah ini kan hal seperti ini yang bukan kita pastikan semuanya bisa berpartisipasi ya, tapi informasinya dan juga himbauannya ini harus sampai ke semuanya. Kenapa kita hadirkan LKPP juga? Karena ini juga tidak menepis anggapan bahwa onboarding di katalognya LKPP itu susah. Nah itu penting. Padahal LKPP juga sudah di-reform ya Pak. Betul. Dari 9 langkah cuma 2 langkah sekarang. Betul. Nah kita petani harus tahu. Ya. Ternyata lebih mudah, lebih gampang. Gitu. Silakan ada pertanyaan lagi. Boleh Pak? Perkenalkan saya Gani Hakim dari Mediasi Channel Pak. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Smesco Indonesia, Pak Dirut, Pak Leo dan Pak Victor. Ini telah akan menyelenggarakan event UMKM mungkin ini terbesar setelah pandemi kemarin Pak. Dan ini kita harapkan pestanya UMKM Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Smesco Indonesia. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi UMKM Indonesia untuk dan ini sebagai upaya mendigitalisasi UMKM Indonesia ataupun menstimulir UMKM agar go digital. Kira-kira targetnya itu berapa UMKM yang beralih ke digital gitu Pak dengan adanya event seperti ini, dan apakah ini hanya kali ini aja atau series Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Smesco Indonesia ini dikenal sebagai rumahnya UMKM Indonesia. Terbukti banyak stand-standnya, mungkin ini ada berapa lantai itu. Saya lihat ada UMKM dari berbagai daerah melalui provinsi, ada Pemprov ataupun Pemkab, itulah yang disebut sebagai rumahnya UMKM Indonesia. Apakah dengan adanya sesuai dengan temanya ini IDM 2022? Apakah ini saya juga belum tahu Pak, apakah Smesco juga akan berubah sebagai brandnya itu rumahnya UMKM Digital Indonesia gitu Pak, sehingga masyarakat mengenal oh digital, kalau mau beli produk-produk UMKM secara digital juga bisa melalui Smesco gitu aja Pak, terima kasih. Ya mungkin saya jawab dulu ya sebelum ke Pak Victor. Terima kasih Mas. Waktu saya bergabung di Smesco ini di awal pandemi, itu Pak Menteri secara khusus mengarahkan Smesco itu harus menjadi trading house dan center of excellence untuk UMKM. Pada waktu itu sudah ada berdiri yang namanya pavilion provinsi di atas. Waktu itu kalau pavilion provinsi sampai di bawah sini, jadi di tempat sini pun sudah berjualan. Nah, tapi sebetulnya kan di pemerintahan itu seringkali, mohon maaf ini ya, sering terjadi yang namanya tumpang tindih fungsi. Kita nggak mau itu, gitu. Kita inginnya apa yang dijalankan ini bisa berguna, tapi juga tidak tumpang tindih dengan kementerian lain, dengan instansi lain, gitu kan, sehingga strategi dan juga pekerjaan yang kita lakukan itu diharapkan tidak terjadi itu. Di mana misalnya contoh sekarang Salinan sudah bertransformasi, gitu kan, sudah menjadi satu narasi yang besar bahwa itu juga UMKM, gitu ya kan. Tapi dia di sisi apa? Di sisi retailnya, gitu misalnya. Nah, apakah kemudian Smesco juga menjadi retail juga? Tidak. Nah ini sudah disepakati bahwa kita harus fokus di B2B-nya. Gitu, karena kalau kita juga ikutan retail, ini jadi tumpang tindih, gitu kan? Ya kenapa nggak kita fungsi B2B-nya yang kita tingkatkan? Karena kerjaan B2B-nya ini itu besar sekali dan masih banyak sekali hal-hal yang harus kita bereskan lah istilahnya secara bertahap, gitu ya. Dan sekali lagi kalau buat saya sih digital atau non digital itu tidak relevan. Gitu, maksudnya ini hanya pemasaran, gitu kan. Ya, jadi harus ada fungsi digital, harus ada fungsi offline-nya, gitu kan. Cuman sekarang memang fungsi-fungsi itu sedang bergerak terus juga, gitu. Jadi market juga, market usernya juga
sebetulnya kan banyak opsi nih, pilihan-pilihan gitu ya. Solusi apa saja sih yang ada? Malah sekarang mungkin menjadi UMKM mau mulai itu mungkin makin bingung gitu. Maksudnya saya sebaiknya jalur yang mana nih gitu ya, yang harus saya tempuh gitu kan. Sehingga memperlihatkan satu ekosistem yang tidak juga istilahnya menjadi solusi untuk semua orang, tapi cukup untuk memberikan satu gambaran mengenai ekosistem yang bisa mensupport UMKM. Itu adalah visi daripada Smesco gitu. Makanya kita memperkuat lagi ya, jadi bikin logo baru juga bukan hanya sembarangan bikin logo gitu ya. Logonya itu seperti tangan yang sedang berjabat erat gitu ya di atas ini, itu dengan semangat 3S gitu kan, sosial, solidaritas, dan ya ini. Jadi intinya ada makna di baliknya, di mana sekarang kita nggak bisa sendiri gitu. Kita harus berkolaborasi lah di dalam menuju UMKM naik kelas, kurang lebih gitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Alwa. Terima kasih Pak Leo. Berkaitan dengan target, ini juga sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi dan UKM, dan target kita 30 juta UKM on board digital di tahun 2024 ya Pak. 2024 jadi clear. Sekarang sudah 19 juta, hampir 20 juta. Dan kami sangat optimis dan confident tahun 2024 kita bisa menonboardingkan 30 juta UKM. Apakah itu akan dilaksanakan setiap tahun? Tentu saja kami inginnya adalah karena ingin memberikan manfaat kepada UKM yang kita akan selenggarakan setiap tahunnya. Itu ini akan bisa menjadi salah satu signature event yang diselenggarakan oleh Smesco Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita bisa selenggarakan dalam skala yang lebih besar dan impact tentu saja yang lebih luas lagi. Demikian Mas Hakim ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Bagio dari Antara. Ada beberapa pertanyaan. Pertama mau nanya terkait hak timur ya. Jadi kan wilayah timur itu kan cukup luas gitu, dan hak timur ini yang dipilih ini Bali. Nah itu gambarnya seperti apa? Apakah nanti produk-produk itu akan didistribusikan ke Bali, kemudian Bali menjadi semacam pusat perdagangan di wilayah timur, itu gimana? Kemudian terkait dashboard yang tadi direncanakan itu kira-kira kapan jadinya? Baik, untuk dashboard itu. Dan selanjutnya untuk berkaitan dengan IDM 2022 ini mau nanya terkait indikator keberhasilannya nih apa terkait acara ini. Dan pada tahun-tahun sebelumnya kan sempat ada kegiatan yang serupa terkait IDM ini. Itu yang membedakan kegiatan IDM 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya ini apa? Dan terakhir terkait kan sepertinya UMKM ini kan membutuhkan semacam konsultasi yang berkelanjutan gitu. Nah itu apakah nantinya Smesco akan menyediakan gitu kan? Soalnya kan kalau acara kayak gini mungkin cuman setahun sekali, dan itu nggak banyak UMKM yang bisa ikut gitu. Mungkin sekian. Ya, bagus ya Mas pertanyaannya. Tepat sekali tadi yang di statementnya, di pertanyaannya Mas itu, bahwa kenapa Bali gitu ya. Dari zaman VOC itu sebetulnya Bali waktu itu adalah ibu kota Indonesia Timur gitu. Ini kita bukan coba merepit history ya, tapi dari research kan itu kan, sehingga dijadikanlah gitu pada saat itu. Ya ini karena memang melihat peta geografi daripada Indonesia ya, Bali itu ada di titik memang dia pemisah gitu ya, kurang lebih lah waktu Indonesia Tengah kan. Nah, tapi memang juga ini melihat tren bahwa Bali ini setelah pandemi, setelah dia jatuh dan kemudian harus bangkit lagi, dan ini juga kemarin disampaikan oleh Gubernur peta jalan Bali yang baru. Sebelum ada itu, kita juga sudah menyadari, makanya kita sudah langsung menuju ke Bali, mencoba mendirikan Smesco Hub Timur ini sejak 1,5 tahun yang lalu. Jadi ini bukan program dadakan, ini program yang sudah dipikirkan cukup lama, karena ini juga ada hal yang berkaitan dengan investasi dan sebagainya. Kita melihat ini
memang satu keniscayaan gitu ya, bahwa Bali itu nanti setelah post pandemi dia harus berubah dari dari tourism ke hal yang lain, kreatif ekonomi, sebagai trading hub dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pemerintah pun juga sudah mulai giat mendorong investasi ke Bali dengan dibangunnya, mungkin sudah dengar juga kan, dengan adanya berbagai macam port gitu ya yang baru. Walaupun airport akhirnya kan tidak jadi gitu ya, tapi ada tol baru, terus kemudian juga ada cek kesehatan di Sanur yang baru, banyak upaya untuk memperbaiki juga misalnya kualitas pendidikan di sana. Dan kalau ini di kalangan mungkin di private sektornya ya, banyak juga migrasi talenta misalnya dari Jakarta atau kota besar lainnya yang bermukim di Bali sekarang, termasuk juga digital nomad dari luar negeri yang akhirnya bermukim di sana, dan ini menciptakan satu ekosistem baru yang kita harapkan mungkin untuk sementara, dan ini saya pernah sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Koster, tujuan dari Sekolah Timur itu bukan untuk misalnya nanti akhirnya teman-teman yang lain ini semua nanti ya istilahnya ini urusan pendapatan daerah ya gitu ya. Tapi investasi yang di sana kan juga misalnya sebelum brand-brand itu menjadi brand yang mampu atau mumpuni, sementara mungkin dia menjadi supplier dulu yang benar-benar di timur ini. Nanti trading activity-nya dari Bali, dari situ kan Bali bisa mendapatkan PDB, gitu kan? Nanti akhirnya kan kalau ini berkembang, di sini berkembang, barulah kita bicara mengenai mereka juga membuat ekosistemnya sendiri, end-to-end-nya, gitu kan? Ini semua kan proses yang harus dimulai secara bertahap. Ya kita lihat tadi Singapura lah, nggak punya apa-apa kan, tapi bisa menjadi trading hub. Hong Kong gitu kan. Ini semuanya berdasarkan regulasi dan kebijaksanaan pemerintah yang apa? Yang pro bisnis sebetulnya. Jadi ease of doing business-nya kalau itu bisa dihadirkan di Bali, apalagi yang ease of doing business-nya tarafnya internasional, itu nanti akan mendatangkan investasi. Tapi investasinya juga kita directkan ke teman-teman yang lain di timur, gitu. Karena ini moderasinya harus terjadi ke sentral, kan, harus difokuskan di satu tempat. Kalau terlalu di mana-mana, akhirnya ya kalau saya bahasanya gampangnya lah, nggak ada barang yang jadi. Jadi kita fokus di satu tempat dulu supaya barangnya jadi, ya kemudian barulah nanti bisakah gitu kan kita menghadirkan satu narasi yang memang istilahnya winning concept lah gitu. Nanti tinggal diduplikasi seperti itu sih. Ya kalau dari saya sih cukup. Jadi bayang saya itu jadi daerah lain itu kalau ada pemilihan ke Bali gitu. Enggak juga. Jadi gini, trading hub itu bukan berarti kemudian barangnya dikonsolidasi di satu tempat baru kemudian dimencar. Kita juga tidak membayangkan misalnya nanti Bali menjadi pusat korupsi, halnya rusak nanti, ya kan? Tapi kalau dia kegiatan tradingnya saja, kan tidak ada produksinya bisa di mana-mana. Tapi bisnis dealingnya, nah akhirnya bisnis dealingnya mendatangkan apa? Bisnis tourism. Makanya dashboard itu untuk mendatangkan bisnis tourism dan investment tourism, gitu kan? Karena kan investasi ekosistem daripada MICE gitu ya, itu udah sangat lengkap di Bali gitu. Misalkan tempat lain belum gitu kan. Jadi untuk menghadirkan, ya contohnya aja, kenapa G20 dilaksanakan di Bali? Ya karena infrastrukturnya ready. Jadi kalau mau bikin yang skalanya seperti itu dan besar seperti itu, memang sementara belum ada tempat di Indonesia selain Jakarta kota besar itu yang mampu. Dan gampangnya adalah mengundang orang ke Bali itu memang gampang. Gitu. Jadi bahkan di mengundang Jakarta ya, itu sulit untuk yang internasional. Nah untuk hal-hal seperti ini ya istilahnya kita memanfaatkan dulu saja gitu, yang sudah ada dan yang sudah berpotensi menjadi besar, menjadi berguna buat semuanya, baru kemudian nanti kita pelan-pelan pindah gitu kan, fokus tempat lain. Gitu. Jadi dashboard ini sekali lagi ini sangat bermanfaat buat teman-teman Indonesia Timur, tapi bukan untuk membangun seperti ekosistem yang end-to-end dulu, tidak. Untuk misalnya post harvest facility gitu misalnya ya,
setelah panen itu kan harus ada fasilitas supaya umurnya lebih panjang. Nah, tipe-tipe investasi seperti ini yang kita mau moderasi dan dikonsolidasi informasinya di Smesco Timur. Tapi nanti investasinya langsung ke lokasinya di Indonesia Timur itu, gitu. Baik, pertanyaan yang lain mengenai indikator keberhasilan Indonesia Digital Bintang ada 4 yang kami catat sebetulnya indikator keberhasilannya. Yang pertama yang kami cari sebetulnya adalah indikator dari impact berkelanjutan. Ini penting menurut kami karena memang suatu event itu tadi disebutkan kan memang harus berkelanjutan. Tidak hanya berkelanjutan eventnya, tetapi impactnya kepada UKM juga harus berkelanjutan. Berkaitan dengan itu sebetulnya Smesco kami sudah mempunyai pusat layanan UKM. Dan pusat layanan UKM satu divisi sendiri yang berada di bawah Smesco yang dibentuk oleh Pak Leo pada saat itu, yang memang dipakai untuk membantu UKM untuk bertanya apa saja. Problem dari UKM yang selama ini banyak bertanya ke Smesco adalah yang terbanyak itu mengenai perizinan dan legalitas. Bikin BPOM kok susah, lama ya gitu. Bikin haki gimana caranya, merek, kemudian misalnya kalau halal gimana caranya dan segala macam. Akhirnya pusat layanan UKM kami berikan knowledge yang sekarang ini juga selama 1 tahun ini kita build, dan sekarang sudah bisa memberikan informasi-informasi mengenai BPOM, mengenai merek, mengenai haki, mengenai pengurusan PIRT, mengenai pengurusan halal. Gitu. Walaupun semua pengurusan itu tidak dilakukan di Smesco, tapi kami bisa memberikan informasi dan bantuan secara tuntas. Artinya kalau ada kawan-kawan yang ingin mengurus mereknya gitu haki, kami bahkan bisa membantu mendaftarkan, gitu, mendaftarkan. Jadi mempercepat dan mempermudah, tapi tidak mempermurah. Gitu. Karena kami nggak ngecas apa-apa untuk itu, free, semuanya free. Ketika ada pembayaran yang harus dilakukan langsung dilakukan ke BPOM-nya atau ke Kemenkumhamnya seperti itu. Jadi semua layanan yang kami berikan di pusat layanan UKM ini harusnya free. Nah, salah satu impact yang kami harapkan adalah semakin meningkatnya UKM yang bertanya ke pusat layanan UKM ini. Gitu. Ini itu adalah salah satu indikatornya. Selain tentu saja ada indikator mengenai numbers, jumlah pengunjung, jumlah visitor, jumlah pengisi booth dan segala macam. Kemudian ya yang lainnya adalah sukses dari sisi administrasi dan yang lainnya adalah sukses operasional. Gitu. Tetapi yang kami bidik paling utamanya adalah bagaimana bisa memberikan impact tadi. Itu mengenai indikator keberhasilan. Kemudian apa perbedaan dengan event-event yang tahun sebelumnya? Sebetulnya yang di Indonesia Digital Bintang ini adalah event yang pertama yang diselenggarakan oleh Smesco. Event yang sebelumnya ada itu adalah event komunitas sebetulnya. Event komunitas sendiri-sendiri, event komunitas digital di Indonesia, event kawan-kawan dari internet marketer yang memang tercluster satu sama lainnya. Nah, ini kami berusaha untuk menjadikan satu agar teman-teman internet marketer yang selama ini sudah dalam tanda petik ya mempunyai bisnis online yang lebih well established gitu, juga bisa ketemu dengan UKM-UKM yang baru masuk ke digital atau baru setengah ke digital atau baru masuk pada saat pandemi, dia sekarang pengen scale up bisnisnya nggak tahu gimana caranya. Nah, kita ingin mereka berjejaring di sini sebetulnya. Gitu. Jadi ada pertukaran informasi, ada knowledge transfer, ada sharing knowledge juga di dalamnya nanti yang kita harapkan sehingga lebih cepat lagi mempermudah UKM tidak hanya on board secara digital, tapi yang sudah on board pun bisa lebih legit lagi bisnis. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, kawan-kawan? Pak, nomor kontaknya Pak? Ya, nomor kontaknya untuk konsultasi tadi Pak? Nomor kontaknya untuk konsultasi bisa masuk ke website Smesco, ya. smesco.go.id. Ya. Kemudian di situ ada pusat layanan UKM Smesco Indonesia. Kemudian bisa diklik saja yang ada di website, langsung masuk ke WA Smesco Indonesia. Sudah centang itu, jadi sudah verified juga di situ. Semuanya bisa ditanyakan melalui pusat layanan UKM. Nah, biasanya seperti ini pusat layanan UKM ini akan menerima banyak pertanyaan UKM seluruh Indonesia. Kemudian kita tally, kita konsolidasi pertanyaannya.
yang terbanyak 3 pertanyaannya, kemudian kelanjutannya adalah kita bikinkan webinarnya, kita bikinkan seminarnya. Jadi pertanyaan tidak hanya berhenti di semester, tapi kemudian kita follow up dengan solusinya dengan webinar. Misalnya yang nanya mengenai BPON, kita bikin webinar mengenai webinar semua UKM kita lakukan. Jadi pusat layanan UKM ini menjadi sentral layanan kami, terutama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini UKM nggak tahu harus nanya ke siapa, ataupun kalau harus nanya ke departemen yang bersangkutan atau kementerian yang bersangkutan atau lembaga yang bersangkutan, lama antriannya gitu misalnya. Nah, kami bisa membantu itu sebenarnya. Ada satu pertanyaan tinggal tadi yang terkait dashboard itu tuh direncanakan kapan jadi? Oh iya, sorry. Nah, satu lagi itu jadi kan bakal jadi peta jalan tuh, apakah dashboard itu data-datanya hanya bisa dibaca pemangku kepentingan dalam arti yang investasi atau masyarakat juga bisa melihat? Baik. Oke, dashboard ini memang lebih eksklusif Mas nantinya, gitu. Karena sebetulnya ini seperti yang tadi Pak Lur sampaikan, gitu ya. Tugas kita adalah untuk menampung informasi, kemudian informasi ini kita olah, yang akhirnya menjadi marketing intelligence, menjadi business intelligence, yang kemudian mungkin dari situ kalau terlalu kompleks untuk bisa dicerna, itu kita turunkan menjadi misalnya informasi-informasi yang lebih gampang dicerna untuk kebaikan UMKM-UMKM kita, gitu kan. Contoh misalnya semacam trend report lah, gitu ya. Kalau ada tren, misalnya trennya ke arah mana, itu kan nanti kita sampaikan, gitu kan, supaya mereka bisa mengikuti tren tersebut, gitu kan. Dan dashboard ini memang program multi-year, Mas. Jadi yang nanti kita akan luncurkan di akhir bulan September, seiring dengan dibukanya semester timur, itu adalah mock-up pertama dulu, gitu ya, dimana informasi yang kita tampilkan juga sangat terbatas, data yang diongkodinkan juga bertahap, gitu kan, karena ini ada banyak proses validasi dan KYC yang kita harus lakukan supaya datanya juga bagus, gitu. Karena kalau datanya tidak baik, itu juga tidak akan mendatangkan minat daripada para investor tersebut, gitu. Jadi dia melihat dashboard tersebut nggak pengen, gitu maksudnya. Nah, nanti dari kegiatan viewing dashboard ini akan kita lakukan secara berkala di Smesco Timur dan juga di Smesco di Jakarta, kegiatan business matching, itu dimana para investor dengan calon investinya ini bisa bertemu langsung. Jadi nanti ada proses inquiry dari si investornya terhadap investasi portfolio yang dia minati. Nanti kita atur schedule-nya, apakah di mingguannya kah, di per 1 bulannya kah, atau di per 3 bulannya. Bisa di Jakarta, bisa juga di Bali, atau bisa juga langsung di lokasi di mana dia berada, gitu kan. Atau ya mungkin kalau investornya ini yang dibayarin tiket lah untuk ke sana, gitu kan, bisa aja gitu. Jadi inilah tugas kita, karena memang di sini kalau tahap awalnya bukan investasi, sepertinya ekosistemnya sendiri juga sulit untuk dibentuk, gitu kan. Jadi kita rasa ekosistemnya dulu, baru kemudian nanti individual UKM-nya, brand-nya ini baru bisa tumbuh. Karena di mana-mana pun yang diperlukan adalah ekosistem. Gitu sih. Baik, ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Silakan, teman-teman. Oke, kalau tidak ada, barangkali cukupkan sekian dulu konferensi persnya.